Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Sugeng Nur Solihah, mahasiswa PBG Prajabatan 2024, gelombang 1. Eh, Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan terkait materi yang keempat, di bab keempat, yaitu keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Sebelumnya, kita sudah belajar terkait keragaman agama dan keragaman kebudayaan di masa lalu. Contohnya adalah Indonesia memiliki sebelum agama Islam ada, Indonesia yang disebut sebagai Nusantara memiliki dua agama, yaitu apa? Ada yang tahu? Ya, agama Hindu dan Buddha, di mana agama Hindu dan Buddha adalah agama yang menyebar di masa sebelum Islam, seperti itu. Nah, kerajaan pertama agama Hindu apa? Ada yang tahu? Ya, kerajaan pertama Hindu di Indonesia adalah kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Ya, oke. Dari materi yang telah kita pelajari di bab 3 kemarin, kita akan memasuki materi keempat, yaitu terkait keberagaman sosial budaya Indonesia. Karena kita sudah tahu bahwasanya Indonesia memiliki keberagaman budaya yang mana Indonesia terdiri dari 5 kepulauan ya, 5 pulau besar, yang mana hal itu pasti terdapat perbedaan keberagaman atau perbedaan kebudayaan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keberagaman sosial budaya di masyarakat Indonesia. Nah, adik-adik semuanya, eh, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan bahwasanya kita atau kalian diharapkan mampu menjelaskan terkait keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, bagi yang tidak masuk, lain kali harus menyertai surat izin ya, karena kalau tidak ada surat izinnya nanti akan di-alfa seperti itu. Oke, sebelumnya kita melaksanakan ice breaking dulu ya. Oke, dari ice breaking dari Bu Indah yaitu ketika Bu Indah berkata selamat pagi, maka kalian tepuk satu. Dan ketika Bu Indah bilang selamat siang, kalian tepuk dua. Dan ketika Bu Indah bilang selamat malam, kalian tidak boleh tepuk. Nah, apabila nanti yang eh, me- eh, tidak sesuai, maka mendapat hukumannya yaitu apa namanya menyanyikan lagu wajib nasional seperti itu. Oke, kita mulai. Selamat pagi, selamat siang. Oke, selamat malam. Nah, itu kalau semua ada yang tepuk, silahkan maju ke depan. Nah, baik. Karena satu kelas sudah konsentrasinya bagus, maka kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk pendahuluan. Pendahuluan dari bab ini kita bisa belajar terkait
Sesuai dengan namanya, keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Contohnya, Andi berbeda pasti dengan Aldo. Nah, Andi yang berasal dari daerah Surabaya dan Aldo mungkin, perantauan dari Jombang, seperti itu. Nah, kalian berdua, Aldi dan Aldo ini pasti memiliki perbedaan kebudayaan, seperti perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan dalam keseharian, seperti itu. Nah, perbedaan ini bisa berbentuk dimulai dari gender. Nah, gender pasti beda ya, karena ada perempuan dan laki-laki. Kemudian ras, terus kemudian suku bangsa. Nah, kalau di sekolah kita, ya suku bangsa ini pasti semuanya Jawa ya, tapi ketika kita berada di kota besar atau kita berada di Jakarta, pasti di sana terdapat suku bangsa yang berbeda. Kalau di SMP 28, suku bangsanya mayoritas semuanya Jawa ya, seperti itu. Kemudian agama. Nah, agama di Indonesia sudah ada 6 ya. Nah, kalau di SMP 28 juga untuk agama juga sudah beragam seperti ada teman kita yang beragama Hindu, ada teman kita yang beragama Protestan, Katolik, dan dan lain sebagainya. Kemudian tradisi. Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu tentulah berbeda-beda. Seperti, seumpama, Bu Indah berasal dari Madiun, pasti berbeda juga dengan, Aldo yang berasal dari Surabaya, seperti itu. Jadi tradisi yang Bu Indah dan Aldo miliki itu pasti tentunya berbeda, seperti itu. Kemudian bahasa. Nah, bahasa yang digunakan di Surabaya dan yang digunakan, di lingkungan Bu Indah atau di Madiun itu berbeda, seperti itu. Bahasa yang digunakan di Surabaya itu bahasa yang, lebih, paten gitu, eee, lebih melekat atau khasnya Surabaya, seperti itu. Dan berbeda dengan bahasa yang di Madiun. Nah, di Madiun itu lebih ke Jawa halus, seperti itu. Karena masih ras dari Mataraman. Kemudian sedangkan itu budaya adalah salah satu sifat yang tidak bisa lepas dari manusia. Seringkali dipahami bahwa budaya merupakan salah satu cara menjalani kehidupan untuk segelintir orang. Misalnya cara berpakaian, terus kemudian bagaimana pakaian kita sopan atau tidak, seperti itu. Nah, budaya kita itu sudah ada sejak zaman dulu, seperti itu. Contoh real dari kehidupan nyata kita adalah seringkali, budaya itu, apa namanya, berbenturan ya, karena mungkin anak muda itu te cenderung untuk mengikuti tren, sehingga kadang budaya yang seharusnya digunakan atau mungkin pakaiannya sopan itu menjadi tren barat yang lebih terbuka seperti itu. Maka dari itu, pentingnya kita untuk mempelajari pelajaran ini atau materi ini untuk, meminimalisir, meminimalisir kebudayaan barat dalam segi pakaian untuk kita, seperti itu. Agar sopan dan rapi seperti para leluhur kita. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman. Nah, faktor yang pertama adalah faktor geografis Indonesia. Nah, kita sudah tahu ya tadi awalnya sudah dijelaskan bahwasannya ketika berbeda pulau atau mungkin berbeda tempat tinggal, ada yang di pantai ataupun ada yang di gunung, ada yang
di kota ataupun di desa itu pasti memiliki perbedaan, keberagaman atau kebudayaan di masing-masing tempat. Salah satunya adalah ketika orang yang tinggal di pegunungan, maka cenderung akan memiliki mata pencarian sebagai petani atau pekebun. Tentu juga bagi masyarakat pesisir, yang mana kalau, masyarakat pesisir itu cenderung memiliki, pekerjaan yaitu nelayan. Dalam kebudayaannya pun, ketika orang pegunungan itu lebih memiliki kebudayaan yang bersifat, mempercayai kayak animisme, dinamisme seperti itu ya kalau zaman dahulu. Nah, sebelumnya animisme itu apa? Animisme, kalau animisme itu percaya terhadap roh, kemudian kalau dinamisme percaya kepada, benda-benda seperti itu. Nah, di daerah pegunungan itu cenderung lebih, kuat terkait kepercayaan animisme dan dinamisme, yang mana karena, di lingkungannya itu terdapat objek ataupun, yang disakralkan seperti itu. Kemudian ketika orang desa dan orang kota diperbandingkan atau diklasifikasikan dalam kebudayaan ini tentulah berbeda. Kalau orang desa cenderung ya sudah, kehidupannya, s apa namanya, biasa-biasa saja. Kemudian kalau yang kota itu cenderung, lebih modern seperti itu, dari cara berpakaian, dari kehidupan sehari-hari, bahkan dari sisi pekerjaan, seperti itu. Nah, kalau di kota kan sangat jarang sekali warganya itu memilih mata pencarian sebagai petani, karena kenapa? Karena keterbatasan lahan, seperti itu. Kemudian pengaruh isolasi geografis terhadap keberagaman budaya. Nah, ketika, eee, seseorang atau masyarakat itu sudah berada di tempat itu atau contohnya tadi di pesisir atau di, pantai seperti itu ya, tempat tinggalnya di sekitar pantai itu maka, kebudayaannya itu juga akan cenderung walaupun contohnya mungkin ada yang pendatang ke sana pasti akan lama-kelamaan juga mengikuti kegiatan atau mengikuti keberagaman budaya yang di daerah pesisir. Kemudian pengaruh iklim terhadap keberagaman budaya. Nah, pengaruh iklim terhadap keragaman budaya itu kalau seumpama ada yang di dataran rendah dan dataran tinggi seperti itu pasti berbeda. Nah, sini Wina akan menjelaskan terkait perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis seperti topografi dan keadaan alam lainnya telah membentuk pola kehidupan masyarakat di setiap daerah. Misalnya, pulau-pulau di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda dalam hal kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, contoh kecilnya yaitu, orang Madura, Pulau Madura dan Pulau Jawa. Itu kan berbeda kepulauan, tapi, dari sisi kehidupan sosialnya, kalau orang Madura itu kan cenderung lebih keras seperti itu ya dalam kepribadian, sedangkan orang Jawa itu lebih, santai gitu. Nah, untuk ekonominya kalau orang Madura itu kan kalau, berniaga itu mereka begitu, apa namanya, begitu tertata dan, mempunyai mempunyai kemauan yang sangat keras gitu. Jadi toko-tokonya itu juga cenderung, lebih lebih tertata, seperti itu. Nah, untuk kebudayaannya pasti berbeda ya dari Madura dan Jawa. Kalau di Madura itu kan mereka mempunyai kebudayaan seperti karapan sapi dan lain sebagainya. Seperti itu dengan di Jawa kan juga berbeda. Kalau di Jawa Timur itu ada keseniannya ludruk dan reog dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, ada yang masih
belum paham terkait penjelasan Bu Indah tadi? Oke, tepuk tunggal, tepuk ganda. Nah, ada yang ngantuk. Coba tolong jelaskan terkait perbedaan kondisi geografis tadi. Apa yang dimaksud dengan perbedaan kondisi geografis? Ya, perbedaan kondisi geografis itu membentuk pola kehidupan masyarakat setiap daerah yang berbeda-beda, yang mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Oke. Kemudian topografi bumi. Nah, topografi bumi atau ciri fisik permukaannya seperti gunung, lembah, dan sungai memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk keberagaman sosial budaya dan isolasi manusia di masa lampau secara alami. Hal ini menunjukkan bagaimana topografi bumi tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi satu sama lain dengan dalam masyarakat seperti itu. Oke, kemudian iklim. Indonesia diwarnai oleh iklim mikro atau kecil ya, yang yang amat beragam. Dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Nah, kalau semua ada yang tinggal di apa namanya di dataran tinggi dan dataran rendah itu pasti sudah berbeda terkait iklimnya ya, perbedaan iklimnya. Nah, hal ini yang menyebabkan perbedaan pola perilaku yang berbeda dari orang-orang yang tinggal di dataran tinggi maupun orang yang tinggal di dataran rendah. Seperti itu, mulai dari bahasa hingga ke sistem mata pencarian hidup. Nah, di Indonesia, walau terdapat banyak bahasa ya, hampir sekitar ratusan seperti itu bahasa yang ada. Namun, karena Indonesia memiliki bahasa pemersatu, maka perbedaan bahasa itu bukanlah hal yang begitu menakutkan gitu ya. Jadi perbedaan bahasa ini malah hal yang membuat Indonesia memiliki keberagaman yang begitu banyak seperti itu. Nah, kemudian geografi ya. Budaya Indonesia merupakan hasil dari proses panjang interaksi antar budaya yang terjadi selama berabad-abad. Misalnya di Pulau Jawa terdapat campuran budaya Jawa, Sunda, Betawi, dan Tionghoa. Nah, kalau di Surabaya ini kan juga pasti sangat bisa kita lihat ya terkait campuran budaya Jawa sama Tionghoa. Kalau yang apa namanya yang berada di sisi sisi apa namanya, kampung Tionghoa seperti itu. Kemudian kalau di Sunda itu Sunda Betawi gitu. Tapi sebenarnya itu berbeda, tapi karena apa namanya, campuran dari kebudayaan itu, maka memberikan warna terhadap masyarakat dari segi dari segala aspek kehidupan seperti bahasa, makanan, dan pakaian seperti itu. Yang awalnya kita hanya mengenal rawon, kita bisa tahu apa namanya somai, batagor. Yang awalnya kita hanya taunya jamu, terus kita menjadi tahu terkait apa namanya es oyen dan lain sebagainya. Yang mana pakaian kita yang Jawa Timur dulu memakai apa namanya memakai baju kebaya, terus kita memiliki apa namanya baju yang berbeda dari yang dulu seperti kayak modernisasi seperti itu. Nah, untuk lembar kerja peserta didik, nah adik-adik semuanya, tolong untuk LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, ini nanti dikerjakan setiap bangku ya. Nanti Bu Windah akan kirimkan lewat WhatsApp grup dan tolong dikerjakan seperti itu. Nah, ini di LKPD-nya itu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tradisi, kemudian itu terus kemudian sebutkan 3 tradisi sekitar kalian. Nah, ini Windah ingin kalian menyebutkan terkait apa yang ada di daerah kalian gitu ya.
Kemudian apa kebudayaan masyarakat pesisir dan apakah tradisi patut dilestarikan dan menurut kalian bagaimana? Seperti itu. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, makanan, dan lain sebagainya. Hal ini bisa dikarenakan sumber daya alam, iklim, topografi, dan lain sebagainya. Nah, sebagai generasi muda, wajib bagi kita untuk melestarikan kekayaan budaya di Indonesia. Nah, adik-adik semuanya, sejauh ini, apakah ada yang masih dibingungkan atau yang masih belum dipahami? Apabila sudah, maka Bu Indah mau tanya terlebih dahulu. Nah, apa yang menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman yang banyak? Ada berapa? Faktornya tadi, ya ada 3 yaitu, geografi, iklim, dan isolasi geografi, seperti itu, ya. Oke, kemudian, eee, apa, apa yang seharusnya generasi muda atau seharusnya kita lakukan ketika kita sudah mengetahui keberagaman kebudayaan? Apakah kita, membiarkan saja ataupun harusnya kita melestarikan kebudayaan itu? Ya, melestarikan. Contoh real yang kita lakukan, contohnya apa kalau kebudayaan? Ya, melestarikan ke apa namanya, kebudayaan ludruk ya, ya yang ada di SMP, seperti itu. Oke, untuk adik-adik semuanya, mungkin cukup sekian dari Bu Indah, nanti minggu depan, eee, tugasnya tadi dikumpulkan dan minggu depan kita akan belajar terkait, apa namanya, apa namanya, terkait sumber daya alam, seperti itu, yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Khairum kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.